Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Video kali ini akan membahas mengenai renewable energy. Di akhir video nanti, teman-teman akan bisa memahami renewable energy. So, pastikan nonton sampai selesai ya. Pernahkah teman-teman mendengar renewable energy? Yap, renewable energy atau sering disebut energi terbarukan ialah sumber energi dari alam dan dapat diperbaharui dengan sendirinya secara alamiah. Para ahli mengungkapkan bahwa energi terbarukan tidak akan habis karena proses alam terus menghasilkan pasokan energi secara alamiah. Energi terbarukan tidak akan habis dan akan berkelanjutan jika dikelola dengan baik ya teman-teman. Transisi energi ke energi terbarukan serta melakukan efisiensi energi perlu dilakukan dengan cepat. Mungkin teman-teman berpikir, untuk apa sih sibuk ganti jalur ke energi terbarukan? Toh, sampai sekarang hidup kita aman-aman saja kok. Kalau panas, ya tinggal hidupkan AC. Kalau gelap, ya tinggal nyalakan lampu. Namun, pernahkah terpikir di benak teman-teman, ketika energi fosil yang menjadi bahan bakar semua teknologi yang kita gunakan itu dilarang penggunaannya karena semakin tidak ekonomis dan dapat memperparah iklim dunia? Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasinya? Salah satunya adalah dengan mulai mengakrabkan diri dengan isu transisi energi. Meski kelak bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas tidak populer lagi karena dunia mengalami transisi energi, Indonesia punya potensi besar di energi yang bisa menggeser keberadaan energi fosil, yaitu energi terbarukan. Semangat transisi energi ini kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan perencanaan. Salah satunya dalam kebijakan energi nasional yang menerapkan pengembangan minimal 23% energi baru dan terbarukan pada tahun 2025. Sayangnya, di berbagai kebijakan Indonesia, terminologi energi baru dan terbarukan kerap dipergunakan sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, banyak pihak menerjemahkan bahwa energi baru dan terbarukan merupakan tumpuan energi masa depan Indonesia. Padahal, energi baru dan terbarukan merupakan dua hal yang berbeda. Salah satunya ketika ditinjau dari segi dampak lingkungan dan kesehatan. Bisa dikatakan, energi baru dan energi terbarukan itu serupa tapi tak sama. Lalu, apa sih perbedaan energi baru dan energi terbarukan? Nah, kita dapat menemukan pengertian energi baru dan energi terbarukan itu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Menurut undang-undang tersebut, energi baru merupakan bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan. Contoh sumber energi baru yang berasal dari energi terbarukan seperti panas surya, angin, dan arus laut. Sedangkan contoh sumber energi baru yang berasal dari energi tidak terbarukan adalah hidrogen dan nuklir. Berbeda dengan energi baru, energi terbarukan memiliki arti tersendiri, yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, seperti yang sudah kami bahas sebelumnya. Contohnya seperti geotermal atau panas bumi, panas surya, angin, ataupun biomasa. Nah, jadi sudah semakin jelas ya teman-teman perbedaan antara energi baru dan energi terbarukan. Selanjutnya macam-macam sumber energi terbarukan. Dan inilah sumber energi terbarukan yang pertama, ada energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain bisa digunakan kita untuk menjemur baju, sinar matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk lainnya, salah satunya energi listrik. Yuk kita lihat cara kerjanya. Yang pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang energi matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel dari panel surya akan mengubah energi panas menjadi energi listrik.
Kelebihan dari energi matahari yang pertama ialah penggunaannya tidak menimbulkan polusi sebanyak penggunaan bahan bakar fosil dan juga mudah diperoleh. Namun, kekurangannya ialah tergantung cuaca karena panel surya bergantung pada sinar matahari untuk mengumpulkan energi matahari secara efektif. Selanjutnya ada biomasa, yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Banyak sekali sumber energi biomasa ini, contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Yang pertama, kotoran hewan atau limbah pertanian tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang akan menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa prosesnya pun bisa digunakan menjadi pupuk loh teman-teman. Nah, pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Yang ketiga yaitu hydropower atau energi air. Energi air merupakan salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang paling umum. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga air memiliki berbagai ukuran, dari sistem kecil untuk mengaliri daerah desa dan ukuran besar menjadi pembangkit listrik. Hydropower memberikan berbagai keuntungan, yaitu lebih hemat dan lebih bersih, karena hydropower tidak menghasilkan polusi berupa karbon dioksida, sehingga bisa dikatakan lebih ramah lingkungan. Sedangkan kekurangannya ialah bergantung pada debit air. Semakin kecil debit air, maka semakin kecil air yang bisa ditampung di bendungan, sehingga energi yang dihasilkan juga kecil. Nah, di Indonesia terdapat puluhan PLTA, antara lain PLTA Singkarak, PLTA Gajah Mungkur, PLTA Karangkates, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya ada geotermal atau energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi terbarukan yang berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Jadi, air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Energi panas bumi atau geotermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Kelebihan pemanfaatan energi geotermal ini ialah geotermal merupakan energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Dan energi panas bumi dibandingkan dengan energi alternatif lainnya bersifat konstan sepanjang musim. Sedangkan kekurangannya ialah dibutuhkan biaya modal yang tinggi. Nah, pembangkit listrik energi panas bumi atau PLTP yang ada di Indonesia antara lain PLTP Sibayak, PLTP Salak, PLTP Dieng, dan PLTP Lahendong. Kelima, ada wind power atau energi angin. Selain bisa dimanfaatkan untuk bermain layangan, angin juga ternyata bisa menjadi sumber energi ya teman-teman. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik melalui kipas yang digerakkan oleh angin, yang kemudian menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator.
Generator ini fungsinya ialah mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Kemudian, keluaran dari generator ini adalah tegangan listrik. Nah, pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik di Indonesia telah dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga Bayu di Samas, Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya ada energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah salah satu energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang laut. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak yang besar. Nah, Indonesia ini berpotensi besar untuk memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Namun sayangnya, energi alternatif ini masih dalam tahap pengembangan. Energi pasang surut. Energi pasang surut air laut atau disebut juga sebagai energi tidal adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surutnya air laut. Seperti energi gelombang laut, Indonesia juga memiliki potensi tinggi untuk memanfaatkan energi pasang surut ini. Namun sayangnya, energi ini belum dimanfaatkan dengan baik karena tingginya biaya awal dan terbatasnya lokasi yang memiliki pasang surut yang mencukupi, sehingga harus terus dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada energi panas laut. Energi panas laut merupakan bagian dari energi terbarukan yang bersumber dari perbedaan temperatur air laut yang mudah ditemukan pada perairan laut tropis. Secara prinsip, pembangkit listrik tenaga panas laut ini bekerja berdasarkan perbedaan suhu antara suhu air di permukaan laut dengan suhu pada air laut di kedalaman tertentu. Itu peraturan perundang-undangan. Frasa energi baru dan energi terbarukan selalu ditempatkan sebagai frasa yang tidak terpisahkan di setiap pengaturan. Energi baru dan energi terbarukan diatur sebagai sumber energi yang sama-sama perlu diprioritaskan. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam memberikan prioritas pada energi baru dan energi terbarukan perlu tetap memperhatikan keekonomiannya. Namun apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, undang-undang tersebut telah mengamanatkan agar energi baru dan energi terbarukan perlu untuk diberikan stimulus agar mencapai nilai keekonomian tersebut. Peraturan ini mengamanatkan untuk memberikan intensif serta melakukan percepatan penyediaan infrastruktur pendukung untuk mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Bahkan dalam pemenuhan target 23% pada tahun 2025, kebijakan ini menggantungkan pada energi baru dan energi terbarukan. Kebijakan ini juga menyatakan bahwa prioritas pengembangan energi utamanya adalah energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian serta pengoptimalan pemanfaatan energi baru. Sekalipun begitu, khusus untuk nuklir, pemanfaatan hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Dampak lingkungan dan kesehatan dari pengembangan energi baru. Sebagai contoh pengembangan batu bara tergaskan merupakan proses untuk mengubah batu bara menjadi gas dan membakar batu bara tersebut untuk dijadikan sebagai sumber energi. Department of Trade and Industry, United Kingdom pada tahun 2016 menyatakan bahwa berdasarkan analisa daur hidup Life Cycle Assessment, justru pengembangan pembangkit listrik dari gasifikasi batu bara akan menghasilkan karbon dioksida 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pembangkit listrik dari gas alam. Belum lagi ketika dibandingkan dengan energi terbarukan, ketika secara life cycle gasifikasi batu bara akan menghasilkan 800 kg karbon dioksida per megawatt hour. Pembangkit listrik tenaga angin hanya akan menghasilkan 14-21 kg karbon dioksida per megawatt hour. Sementara itu solar PV akan menghasilkan emisi sekitar 79 kg karbon dioksida
per megawatt hour dan untuk PLTA berkisar 3-27 kg karbon dioksida per megawatt hour. Apabila melihat semangat untuk mengurangi emisi secara masif agar dapat menahan laju pemanasan global, tentu pengembangan gasifikasi batubara ini bukan merupakan pilihan yang tepat melihat besaran karbon dioksida yang akan dihasilkannya. Salah satu dampak terbesar yang akan terasa dalam pemanfaatan energi terbarukan adalah dampak lingkungan. Beberapa energi terbarukan seperti cahaya matahari, angin, dan air cenderung ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi berupa gas karbon dioksida pada area sekitar pembangkit. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kemampuannya, biasanya penyimpanan menggunakan baterai pada solar PV. Limbah baterai yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi pencemaran limbah B3. Oleh karena itu, perlu dilakukan bersamaan untuk mendaur ulang baterai. Manfaat energi terbarukan: 1. Memancarkan gas rumah kaca yang rendah. 2. Hemat biaya. 3. Menciptakan peluang pekerjaan. 4. Tangguh dan dapat diandalkan. Perusahaan pengembang energi terbarukan. Yang pertama, PLT Biomasa dengan PT Carta Putra Indonesia, PT Intikarya Persada Teknik, lokasi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kedua, PLT Hybrid dengan surya plus diesel dengan PT Arsari Enviro Industri Sun Power System SAR dengan lokasi Lombok, Bangka, Kepulauan Karimun, Kupang, Minahasa, dan Gorontalo.